welcome back to YouTube HMPS PMI. I am Tiara Sabira Emma Putri from Division of Kominfo, majoring Islamic Community Development at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. I'm here about to tell a little bit story of me since I joined into organization called by HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Honestly, I always heard a lot of people, also influencer in a social media platforms such as TikTok and Instagram, bahwasannya mereka mengklaim kalau misalkan ikut organisasi itu, lu cuma dapat capeknya aja. Mereka mengklaim seperti itu. It's not for me. Itu enggak bagi gue gitu. Capek ya, it does, tapi bukan cuma capek aja yang gue dapat gitu. Jadi sekiranya ada 5 pelajaran yang gue ambil semenjak menjadi mahasiswa aktif organisasi. Yang pertama itu problem solving, critical thinking, public speaking of course, management time, and also I got a lot of relation. Gitu. Yang pertama itu problem solving, how we solve a problem. Bagaimana sih caranya kita memecahkan suatu masalah gitu. Misalkan di organisasi biasanya kan ada program kerja gitu ya, proker. Bakti sosial sih menurut gue yang lebih maksudnya lebih ngena gitu. Karena itu punya latar belakang background yang pas banget sama jurusan kita, itu pengembangan masyarakat. Dimana bakti sosial ini kita langsung terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di kelas gitu. Jadi untuk mengadakan suatu acara tuh kita kan butuh pendanaan ya, butuh duit. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah, mendapatkan dana itu bukan hanya dari ngecrek aja, bukan cuma nyari ngecrek. Kalau ngecrek itu kalau misalnya kalian nggak tahu itu kayak ya mintain duit gitulah. Kita kayak gini gitu. Nah kita cari tahu nih gimana caranya dapat duit, bukan hanya di ngecrek aja. Yaitu kayak misalkan kita ngirim proposal pendanaan ke perusahaan jadi dari donatur. Dan kemarin Baksos itu si Yusri ya itu dapat dari donatur itu sekitar 5 juta, kan itu lumayan. Berarti problem solvingnya oke dong gitu, lumayan lah 5 juta gitu untuk proker yang besar seperti Baksos kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada critical thinking, how to be a critical person. Bagaimana sih caranya kita menjadi orang yang berpikir kritis. Kalau misalkan dalam evaluasi itu kan kita biasanya berdebat gitu. Bagaimana cara kita memenangkan argumen kita, bagaimana caranya kita berpikir kritis kayak gitu. Jadi sebenarnya berpikir kritis itu bukan cuma di kelas, tapi di mana aja gitu loh. Nah, gue sendiri mengalami hal itu dan gue mendapat pelajaran banyak banget pokoknya. Jadi gue tuh lebih tahu cara memecahkan masalah gimana, cara berpikir kritis itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga itu ada public speaking. Itu gimana caranya kita ngelatih bicara kita depan orang banyak. Maksudnya gak semua orang bisa gitu kan. Nah makanya itu diasah ketika kita join dalam organisasi. Itu sih yang gue rasain ketika gue join dalam organisasi, itu diharuskan gue buat ngomong sama banyak orang gitu. Tapi ini gue ngomongnya agak bla 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 karena gue dari tag video ini berkali-kali dan itu capek banget. I'm so sorry, pardon me please. Terus gue juga lagi puasa. Nah itu sih bagaimana cara kita untuk berbicara di depan orang banyak. Karena itu penting sih menurut gue. Karena dulu gue pernah lagi baca juga sekarang buku di Alpha Girl. Jadi public speaking adalah soft skill yang kita butuhkan di dunia kerja. Salah satunya itu public speaking, critical thinking, dan juga problem solving. Itu penting banget sih ketiga hal itu menurut gue. Karena waktu gue ikut seminar di pusat karirnya UIN Jakarta, mereka bilang, kakak-kakak yang udah magang di BUMN itu bilang kalau misalkan soft skill itu juga penting gitu loh. Soft skill itu penting kayak critical thinking, problem solving, terus public speaking juga gitu. Jadi kita asah ketika kita join dalam organisasi gitu teman-teman. Terus yang keempat itu ada management time. Bagaimana cara kita mengatur waktu, how to be a punctual person. Bagaimana caranya kita jadi orang tepat waktu.
menjadi orang yang pintar bagi waktu gitu loh. Jadi kayak sebetulnya organisasi itu kan adalah pilihan ya. Atau kalian mau kerja juga untuk melakukan hal yang lebih banyak benefit, itu yaitu it's depend on you gitu. Tapi ya masalahnya kalau misalkan dua-duanya kita ambil gitu. Gue juga kagum sama orang yang banyak kakak tingkat gue yang kerja sambil kuliah. Itu keren sih menurut gue. Nah, gue juga sempat melakukan itu. Gue kerja, gue juga kuliah gitu. Jadi bagaimana cara kita mengatur waktu kita? Bagaimana cara kita mengerjakan tugas organisasi dan juga kerjaan gitu. Karena kalau misalkan dilatih dari sekarang, why not? Kenapa enggak gitu. Terus yang kelima itu relasi. Gue seneng banget semenjak gue ikut organisasi, gue jadi tahu teman satu angkatan, gue jadi kenal kakak tingkat gue gitu loh. Jadi kayak nyaman aja, kalau udah kenal kan nyaman gitu kan. Gitu sih dibanding orang yang nggak ikut organisasi. Jadi kakakmu tuh gini, jangan gitu. Well, itu sih menurut gue, dan menurut gue itu paling berkesan banget. Kenapa sih kita harus ikut organisasi? Karena waktu itu gue pernah ikut course di Coursera, gue pernah baca penelitian yang mengatakan bahwasannya apa yang ada di lapangan itu jauh berbeda dari hanya sekedar membaca buku teks gitu. Ya udah gitu. Jadi kita apa salahnya kita terjun ke lapangan dan kita mengcompare gitu. Apa yang ada di buku sama enggak nih sama apa yang terjadi di lapangan gitu. Kalau biasanya sih berbeda gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Jadi nggak selamanya organisasi itu jelek, enggak gitu. Jadi bagaimana lo sebagai agen untuk mengubah persepsi orang-orang kalau misalkan jadi kalau misalkan komen aja tanpa ada feedback itu kan kayak suatu hal yang useless gitu. Buat apa ngomong doang tapi lo nggak berperan gitu loh, nggak ada tupoksi gitu. Kalau kata orang-orang, kalau kata bocah-bocah PM itu tupoksi gitu. Ya itu sih menurut gue. Jadi kita harus mengubah persepsi dan perspektif mereka mengenai organisasi gitu. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang, gue minta maaf. Apalagi kata-kata gue tadi kurang terangkai ya, kurang tersusun, karena manusia itu tempatnya salah. Dan gue juga masih belajar, belum sepenuhnya expert gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum gue tutup video ini, gue mau merekomendasikan kalian ini thing yang gue suka pakai. Ini biasanya orang-orang nanya sih buat apa. Ini ya buat di sini biar nggak ribet aja gitu. Nih, kayak gini juga. Kalau mau adanya di link di bio, ntar gue taruh. Oke? Harganya nggak sampai di atas 20.000 kok. Oke? Nanti kalau pakainya jadi cakep. Thank you.